Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Garasi Mbah Met. Oke, untuk kesempatan kali ini semoga kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kenikmatan iman sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita kedatangan tamu yang istimewa yaitu sebuah Honda apa ini? Honda Genio tahun 1995, dan ini merupakan varian terakhir dari Genio maupun Estilo setelah dikeluarkannya Vario. Oke, ini juga membuat saya ini berdetap kagum melihat mobil ini. Kenapa? Karena pemiliknya sangat merawat mobilnya dengan sangat baik, sehingga pada tahun 2024 ini kita dapat merasakan sensasi di tahun 95 waktu itu ya. Oke, langsung saja kita review mobilnya. Ini lampu-lampu juga masih bawaan dari Stanley. Kalau Toyota Koito, kalau dari Honda setahu saya itu Stanley ya. Ini bagian kap mesin juga masih presisi sekali, nggak ada yang benggang-benggang. Dan di bagian bumper pun masih rapat, jaraknya pun sangat presisi standar Honda. Ini kita lihat dari bagian samping kanan dulu ya. Ini body molding juga masih presisi semua. Ini nut bawah masih presisi, nut atas juga masih presisi ya. Kita langsung dekati aja. Ini biasanya pertanyaan dari penggemar Honda adalah pada kaca. Nah, kenapa pada kaca? Karena Honda itu kelemahannya sering bocor kalau tidak bisa merawatnya. Ini juga kebetulan karet kacanya masih bawaan pabrik, jadi belum ada sealer-sealerannya. Ini kita bisa spill langsung aja daripada penasaran. Ini juga dari depan sampai belakang kita spill. Ini juga karetnya belakang juga masih sangat bagus. Oke, ini bagian mobil dari tampak kiri ya. Jadi list chrome juga masih presisi sampai belakang, sampai atas juga masih presisi. Kondisinya juga masih ada karet-karet seperti ini, masih ada ya, belum pada hilang. Dan kita spill langsung aja bagian lipatan pintunya. Lipatan pintu juga masih bagus, tidak ada keropos maupun bekas laka. Tapi ya karena ini warna putih, jadi sejak tahun 95 ini kalau diobat jamur kemungkinannya dua, bisa hilang catnya. Kalau di kompon juga bisa kehabisan catnya. Jadi ya harus hati-hati untuk menghilangkan noda-noda seperti ini. Ini mobil belum dibersihkan ya, masih kotor, jadi nanti kita bersihkan biar tambah bagus. Ini pintu belakang juga masih bagus. Nah, ini juga masih ada ya karet-karetnya. Biasanya ini udah pada nggak ada. Dan kita spill bagian bawahnya. Ini bagian bawah, bagian atas juga sejak baru sudah diberikan anti karat maupun pelingkut ya di sini. Jadi ini bodi masih kaleng, tapi kalau kita buka door trimnya masih ada peredam-peredamnya. Jadi kalau zaman dahulu peredam model semprot ya, bukan seperti sekarang yang tempel. Ini juga bagian belakang masih presisi ya, masih sangat bagus. Dan ini pelek ini lama di gudang ya. Jadi kalau kelemahannya pelek-pelek old 90-an menurut saya itu kalahnya cuma sama jamur. Kalau ini diobat jamur terlalu keras juga catnya hilang, bisanya cuma dipolis jadi bisa lebih bersih lagi. Nah, itu selera saja sih. Oke, kita langsung spill bagian belakang. Ini karet-karet kaca ya. Karet kaca masih bagus. Ini lampu juga masih Stanley. Ini platnya AA Purworejo ya. Dulu ini nomornya cantik, tapi karena diblokir jadi diganti ke plat lokal saja. Dan pajak mobil ini kebetulan telat 1 bulan, tapi nanti jika harganya cocok nanti kita bisa barukan pajaknya atau apa adanya juga boleh, karena ini juga tidak diblokir insya Allah. Ini mobil asli putih ya. Ini masih Stanley. Kita lihat dari bagian kanan ya. Wah, itu kita spill masih bodi masih presisi. Oh ya, ini catnya nggak ada yang belang ya. Catnya mulus banget dan nggak ada yang belang. Ini kalau di polish tab bagian terakhir sudah kelihatan bagus sekali mobilnya. Ini juga kita spill bagian belakangnya ya.
Ini juga masih ada karet-karetnya ya. Tuh, kita bagian sana masih sangat-sangat presisi. Bodi juga masih presisi. Oh, ini lipatan-lipatannya juga masih oke banget. Ini juga bagian depan masih oke banget ya. Oke, kita spill juga bagian karet bagian sini ya. Ini masih bagus banget sampai belakang masih oke. Dan ini list chrome juga masih presisi ya. Masya Allah, tahun 95 kok masih ada mobil kayak gini. Kalau kurang mantap kita dari sini ya. Tuh, bagian rongga kap dan fender masih presisi sekali sampai atas. Tuh, jadi bodinya masih presisi banget. Dari depan pun sangat ciamik lah mobil ini kalau ukuran tahun 95. Kalau orang Semarang biasanya bilang ciamik. Wah, kalau di Magelang kita bilang istimewa. Nanti kita juga takutnya mengkufuri nikmat Allah. Jadi menurut saya keistimewaan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kalau kita melihat gini, subhanallah, mobilnya masih kondisinya kayak gini. Duh, senang banget lihatnya. Oke, kita spill bagian dalam ya. Oh ya, ini jok masih original. Terus setir juga masih bagus, masih jeruk, nggak ada grepes-grepes. Tip juga masih bawaan Alpin. Tapi ini tuh dulu ini kan door trimnya ori. Terus sama orangnya di cover, nah di cover hitam. Kita lepas covernya, ternyata yang ini door trimnya yang ori tidak ketahuan. Jadi mau nggak mau kita pesankan yang versi luar. Kalau kita lihat di internet pun sekilas sama, tapi setelah kita datangkan ternyata ini lebih condong ke Honda Vario. Tapi nggak apa-apa karena ini bahannya ori juga. Tapi nggak masalah, kalau nanti ada pemilik baru pengen ganti yang orinya, kita juga ada bahannya, nanti kita tinggal pasang saja. Oke, ini jok masih ori ya, masih bagus juga. Oh, ini juga electric mirror juga masih ada. Ini juga setirnya masih bagus ya, masih, kalau istilahnya orang-orang Magelang tuh setirnya jeruk kulit salak. Ini tip juga masih bawaan Alpin, tapi dimodifikasi dikasih Bluetooth ya, jadi lebih nyaman kalau pakai. Soalnya cari kaset pita juga susah untuk kondisi saat ini karena memang mahal. Yang satunya, yang kedua juga lebih efektif aja kita kasih yang model Bluetooth. Oke, ini masih bagus ya, nggak ada retak-retaknya, cuman tinggal bersihkan saja. Oke, langsung aja kita. Ini bagian persneling juga masih bagus. Ini tombol apa saya nggak tahu, mungkin tombol nos ya. Oke, kita langsung spill aja bagian mesinnya. Tuh, indikator-indikator masih oke ya. Tidak lupa kita ucapkan bismillah sebelum menghidupkan mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu masih sekali jreng ya mobilnya. Ini plafon juga masih originalnya. Kita lanjut di bagian AC-nya ya. Oh, ini AC-nya masih nyetak ya. Intinya freon-nya masih ada dan kompresornya normal. Ini juga dingin sekali kalau di Magelang, tapi kalau di daerah lain saya nggak ngerti. Kita spill bagian mesin ya. Ini suara mesin halus sekali ya. Ini dikasih peredam ya, dari baru. Dulu dikasih peredam. Ini bagian tulang-tulangan depan masih utuh. Ini radiator masih bawaan. Nah, ini susah banget menghilangkan bercak-bercak putih yang kena noda kayak gini. Jadi mau diobat jamur serba salah, mau di kompon catnya hilang. Jadi ya kita biarkan saja seperti ini. Nanti kalau saudara-saudaraku pemirsa punya solusi untuk menghilangkan noda-noda, bisa komen di channel ini. Ini mesin masih sangat halus ya, masih sangat halus kondisi mesinnya. Ini injeksi ya, VMFI.
Ini kalau versi luar beda, mungkin kalau versi luar masih ada seri VTEC-nya. Ini utuh ya, nggak ada bekas nabrak, lipatan-lipatan juga masih bagus semua. Cuman ini model peredam zaman dahulu ini. Oke, kita spill langsung aja bagian bagasi. Kita lupa spill bagian bagasi. Ini ya bagian bagasi, lipatan masih utuh, tidak ada bekas laka. Ini utuh juga, tidak ada bekas-bekas propos. Ini knalpot juga masih keluar angin ya, keluar air maksudnya. Keluar airnya ya, masih kompresinya masih sangat bagus. Oke, ngomong-ngomong, mobil ini dibanderol dengan harga 75 juta, bisa nego. Kalau buat kolektor apapun pencinta, menurut saya tidak kemahalan karena memang sesuai kondisinya. Tapi kalau untuk saudara-saudaraku yang mungkin pernah melihat Genio di harga 25 juta, 30 juta maupun 20 juta, ya itu juga bisa dibandingkan dengan unit ini. Tapi bagaimanapun kita membeli mobil harus sesuai budget dan sesuai keinginan. Mungkin ada juga yang bisa membeli untuk tahun ini karena tahun dulu waktu kuliah, waktu belum bisa beli, sekarang baru bisa beli dengan kondisi yang sangat bagus. Itu tidak perlu diperdebatkan karena menurut saya nilai dari suatu barang kalau kita juga bisa merawatnya, mobil tua juga masih bagus, itu juga insya Allah sebagai investasi untuk kita dan pasti ada harganya. Dan maaf kalau kita sering sebut di kaum mendang-mending di channel-channel lain, ya menurut saya ya mungkin banyak pertimbangan kalau mau membeli mobil-mobil yang harganya memang di luar budget maupun di luar pasaran. Tapi untuk para pencinta mobil-mobil tua yang tahu kondisi dan sebagainya, menurut saya itu tidak ada masalah karena saya biasa juga melayani orang-orang yang seperti itu. Mungkin kita lihat di channel lain ada yang harganya mungkin 100 juta, di atas 100 juta juga masih ada. Tapi itu pun tidak perlu kita perdebatkan karena menurut saya membeli mobil itu sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan dan tidak usah dipaksakan karena memang apapun yang akan kita beli itu nantinya juga akan kita rawat sehingga value-nya mungkin nanti akan bisa semakin naik lagi. Oke, begitu review singkat dari saya. Ada salahnya merupakan kesalahan dari saya dan kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kita kembali lagi ke diri kita masing-masing, apakah mobil ini sangat worth it untuk kita koleksi karena memang mobil ini sudah tidak keluar dan mungkin di kurs tahun dulu dan tahun sekarang hampir sama ya harga barunya, karena mungkin ini mungkin dulu harga barunya mungkin 100 jutaan atau 70 jutaan, itu kalau di kurs sekarang mungkin habis sama. Oke, kalau begitu kita akhiri videonya, semoga ketemu jodohnya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.